base excitation ya. Nah, saya akan menampilkan atau mencarikan soal ya. Oh, lebih tepatnya saya akan mungkin bukan base excitation ya. Kita akan tampilkan beberapa soal. Oke, ini soal perbandingan saja. Ntar saya kopikan dulu. Menu home. Nah, misalnya gambarnya begini. Saya kopikan soalnya itu seperti apa. Ya, ini soalnya. Jadi sebuah batang ya dihubungkan dengan sebuah pegas dan redaman. Ya. Kemudian di tengah-tengah batang tersebut diberi gaya pemaksa. Ini tepatnya bukan base excitation ya, saya ganti aja. Bukan base excitation, getaran paksa gitu ya. Nah, getaran latihan soal. Ya, saya tulis latihan soal saja. Sebuah batang dengan massa M, ya, panjang L, diberi pegas K dan C. Nah, ini ada dua susunan. Susunan A, ya, posisi pegas di sebelah dalam, ya, dan di ujung ini adalah posisinya redaman. Sedangkan yang B ini adalah posisi pegasnya di ujung, redamannya di sebelah dalam. Hanya bertukar posisi, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ya, susunan yang mana, ini ya, susunan yang mana yang menghasilkan respon yang lebih kecil, ya, respon yang lebih kecil, A atau B, ya, susunan A atau B. Nah, untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, maka kita harus membuat persamaan, ya, persamaan gerak dari sistem ini, gitu ya. Bentar. Iya. Nah, misalkan salah satu saja ya kita gambarkan, yang lain kan hanya bertukar saja. Kita lihat gambar A saja dulu ya, gambar A. Kalau ini kita simbangkan terhadap ini, kita simbangkan misalkan besar theta gitu ya. Ini ya yang A ya. Maka di sini kalau kita gambarkan begini ya, simbangkan besar theta di sini, maka di sini ada gaya karena C ya dikalikan dengan X dot gitu ya, X dot di sini ya, C X dot, kemudian di sini ada K kali X gitu ya, tapi X-nya sini beda ya,
beda dengan X di sini ya. K kali X, katakanlah ini 1 ya, ini gambar apa ini? A, B, kalau ini 1, ini 2 gitu ya, ini 2. Ketika kali X1, ini C kali X2 gitu ya. Titik 1, ini titik 1, ini titik 2. Nah, ini gaya-gaya yang bekerja. Di sini tidak ada gaya ya. Nah, di sini di tengah-tengah ini ada gaya pemaksa, yaitu besar F0 sin omega T. F0 sin omega T. Ini FBD-nya begini. Nah, karena tidak ada gaya yang lain, berarti kan di sini ini sama dengan gitu ya. Batangnya begini, ini momennya di sini ya, I theta dot dot ya. Theta dot dot. Jadi sebenarnya persamaan ini dengan menggunakan sigma momen ya, sigma momen di titik ini katakanlah titik O ya, di titik O gitu ya, sigma momen di titik O sama dengan ya, tentu di sini 0 ya, sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan ya boleh lah sama dengan atau sama dengan I theta dot dot gitu ya. Sigma momen di titik O ya ke sini ke atas positif gitu ya, sama dengan ya sama dengan I theta dot dot gitu ya. Sehingga kalau begitu yang membuat positif itu kan hanya F0 sin omega T ya. Jadi F0 ya, sin omega T gitu ya. Dikalikan, nah F0 ini terhadap ini kan L per 2 ya, kalikan L per 2 jaraknya, kemudian dikurangi, nah yang ini kan K ya, K kali X1, X1 nya berapa ya, jadi K kali ya X1 nya itu adalah L per 2 ditambah L per 4, jadi 3 per 4 L ya, 3 per 4 L theta gitu ya, 3 per 4 L theta. Nah ini adalah simpangannya ke atas ini ya, simpangan. Jadi ini 3 per 4 L theta itu yang ini ya. Kemudian jaraknya ini adalah 3 per 4 L ya, kali L 3L ya. 3 kali 3 gitu ya. 3 per 4 L gitu ya. Nah, ini gaya yang K1 K kali X1. Kemudian dikurangi yang ini gaya di sini ya, C kali X2 ini kan ya jaraknya ke sini kan L, berarti panjangnya C kali ya. Nah, di sini L theta ya, L theta dot gitu ya. L theta dot adalah kecepatan ya, kecepatan arah ke atas ini ya. Nah, kemudian dikalikan dengan L gitu, jaraknya adalah L. Nah, sama dengan I theta dot. Nah, ini adalah momennya ya. Nanti I-nya berapa ya, harus dihitung juga itu ya. Atau bisa kita selesaikan kalau begitu, ini hasil persamaannya menjadi I theta dot dot gitu ya. I theta dot dot ditambah C ya, L kuadrat theta ya, dot gitu ya. C L kuadrat theta dot gitu ya. Ditambah nah ini 3 kali 3 9 ya, per 16 ya. Tambah 9 per 16 ya. 9 per 16 K L kuadrat theta gitu ya. Sama dengan ya. Nah, ini F0
ya. F0 ya dikalikan dengan L per 2 gitu ya. F0 per 2 kali L ya. Sin omega T gitu ya. Nah, inilah persamaannya. Ya, ini adalah equation of motion-nya gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu persamaannya, ini persamaan getaran paksa, maka respon steady state-nya ya, respon steady state kan di sini theta steady state sama dengan gitu ya, theta gitu ya, theta ya, saya kasih ini ya amplitude thetanya gitu ya, theta ya sin omega T dikurangi C gitu ya. Itu di sini dengan theta ini ya sama dengan ya tentu F0 per 2 kali L gitu ya sama dengan F0 kali L per 2 gitu ya dibagi dengan ya besar K ya min. Berarti K-nya ini ya, K-nya ini 9 per 16 KL kuadrat ya. Jadi 9 per 16 KL kuadrat ini adalah K ekivalen ya. Min M-nya mana? M-nya I ya. I M K dikurangi M omega kuadrat gitu ya. Jadi I omega kuadrat gitu ya. Kemudian ini dikuadratkan ditambah ya, C omega. C omega C-nya mana? C-nya ini ya, CL kuadrat ini ya. CL kuadrat kali omega gitu ya. Dikuadratkan. Ini adalah apa namanya? Responnya atau simpangan maksimumnya, simpangan responnya dari apa namanya? Dari sistem A. Ini saya kasih A gitu ya. Oke. Nah, kalau yang B ya susunan B ya. Ya. Ini gambarnya sama juga begini ya. Tapi di sini kalau yang B itu bertukar sini B-nya itu sini C kali X dot ya, X1 katakanlah di sini K kali X2 gitu ya. Di sini ada F0 sin omega T gitu ya. Oh. Nah, kalau kita buat persamaannya ya sama dengan ini ya sigma momen di titik O gitu ya. Ini positif ya. Di theta dot kita dapatkan di sini ya F0 sin omega T dikalikan L per 2 gitu ya. Dikurangi ya. Ini K-nya mau K dulu, C dulu ya. C-nya berapa ini? C-nya adalah C X1-nya dot itu adalah sama dengan 3 ya. 3 per 4 L theta dot kali L. Nah, ini adalah C kali ini X dot, ini L-nya
kali 3/4 ya, 3 kali 3/4 L gitu ya. Ini adalah jaraknya gitu ya. Kemudian dikurangi ini ya, K kali L theta kali L. Nah, ini adalah L theta adalah X2. L-nya adalah jaraknya ke titik O. Sama dengan I theta dot. Nah, sehingga di sini diperoleh persamaan I theta dot ditambah 9/16 C ya. 9/16 C L kuadrat theta dot gitu ya. Kemudian ditambah K L kuadrat theta ya. K L kuadrat theta sama dengan F0/2 L sin omega T. Nah, yang berbeda hanya di sini ya, C bertukar ya. Di sini CL kuadrat, sini 9/16 CL kuadrat. Kalau sini 9/16 KL kuadrat, di sini KL kuadrat. Ini kebalik gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan di sini kita jawab theta steady state-nya ya sama dengan theta dot ya, theta apa namanya amplitude ya, sin sini omega t dikurangi C ya. Kita tidak mencari, saya tidak mencari sudutnya ya, sudut C tidak kita cari, sudut fasenya, karena yang diminta adalah responnya, berarti kan di sininya sama ya, sehingga di sini ini B gitu ya, sama dengan ini F0/2 kali L gitu ya. Nah, dibagi dengan akar ya. Nah, di sini yang berbeda tidak 9/16 KL kuadrat, tetapi KL kuadrat saja ya. KL kuadrat ya. Ini adalah K kurangi M omega kuadrat I, M-nya I omega kuadrat dikuadratkan gitu ya. M omega kuadrat dikuadratkan. Nah, ditambah di sini C omega. Nah, C-nya itu 9/16 ya. L kuadrat ya. C, maaf. 9/16 C L kuadrat ya. Dikalikan dengan omega kemudian dikuadratkan ya. Nah, ini. Nah, kita bandingkan amplitude simpangan A dan amplitude simpangan B. Manakah yang lebih kecil? Nah, kalau kita lihat yang berbeda hanya saya kasih warna yang lain. Warna apa ya? Warna ini. Nah, yang berbeda hanya posisi di sini ya. Ini 9/16 ya, ini K ya, KL ya. Nah, mana lebih besar ya? 9/16 KL kuadrat dengan KL kuadrat ya. Berarti yang lebih besar ini ya. Nilai ini lebih besar ya. Kalau KL kuadrat misalkannya K-nya 1000 gitu ya. L-nya 1. Nah, maka ini lebih kecil nilainya yang di sini. Tapi kita lihat di sini ya. Di sini CL kuadrat gitu ya. Di sini 9/16 CL kuadrat. Omega-nya sama, F0-nya sama. Nah, kalau kita lihat ya, sebagai informasi saja, nilai C itu biasanya nominal ya, itu lebih kecil ya. Lebih kecil dibanding
nilai atau nominalnya si K, ya. Nah, nilai C itu dibanding K, C ini jauh lebih kecil daripada K. Jarang nilai K itu 0, gitu ya, atau nilai K itu nilai C lebih besar dari K itu jarang sekali secara nominal. Misalkan K 1000, K sama dengan 1000 Newton per meter, maka C tidak mungkin sama dengan 1000 Newton sekon per meter, gitu ya. Ya biasanya C-nya kalau nggak 5 atau 10 gitu atau 50 Newton sekon per meter, sehingga 50 dengan 1000 itu lebih kecil. Nah, kalau ini C lebih kecil, kalau kita lihat di sini yang mengandung C kan di sini ya. Kalau ini kecil dibanding ini ya, maka ya ini juga kecil gitu ya. Ini juga kecil. Ini bisa diabaikan. Nah, kalau ini mendekati 0 katakanlah diabaikan, maka tinggal sekarang bandingkan 9/16 KL kuadrat ya dengan KL kuadrat. Ya. Nah, mana lebih besar? Tentu ini lebih besar ya, KL kuadrat dikurangi yang sama dengan 9/16 KL kuadrat dikurangi yang sama. Oleh karena itu, ya, yang A ini ya, nilai di sini lebih pembaginya itu lebih kecil daripada pembaginya si B. Ya, ini lebih KL kuadrat ini lebih besar daripada 9/16 KL kuadrat. Nah, kalau ini lebih kecil, ya sesuatu dibagi dengan bilangan lebih kecil tentu menghasilkan nilai yang lebih besar ya. Apa sebaliknya? Ya. Nah, kalau tapi ini masih akar ya Mas ya. Oh, kalau ini diabaikan ini hilang akarnya ya. Ini akar berarti K kali L kuadrat dikurangi I omega hasilnya. Ini juga 9/16 K L kuadrat dikurangi omega. Nah, karena C cukup kecil dibanding K, maka komponen C ini bisa diabaikan. Ya, ini diabaikan, katakanlah ini 0, ya sama ini mendekati 0 juga, maka sesuatu dibagi yang lebih kecil itu menghasilkan lebih besar. Berarti sigma ini tetaannya lebih besar ya. Berarti daripada simpangan atau B-nya. Berarti yang lebih susunan yang lebih memberikan apa namanya, katakanlah amplitude yang lebih kecil berarti B ya. Karena pembaginya ini lebih besar di sini. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kalau itu berarti di sini jawabannya adalah susunan B itu memberikan ini ya lebih kecil ya, karena pembaginya lebih besar. Oke, itu saya kasih carikan soal lagi. Responsnya diskrit ya. Saya coba cari yang lain soalnya yang agak kemarin base excitation sudah ya. Ini sudah. Ini apa ini? Nomor 365.
Mana yang bisa saya berikan hal yang bisa mudah dipahami. Ini 369. Viscous damper. Oh, enggak usah. Oh, ini aja. Kompresor, mounting elastic support and operate on speed 1000 rpm, is unbalanced 2 kg, radial distance, eccentric 0,1. Spring constant, with no more than 2 ZR watt ya. Tanya udah. Jadi yang tadi yang sudah saya sampaikan di sini yang rotating unbalance. Oh, ini sudah. Oke. Dari base excitation kok belum ada soalnya, belum ketemu. Oh, sudah bab 4. Di atas ya. Base excitation. Nah, ini sudah benar belum ya? Ini sudah pernah ditanyakan belum ya? Coba lihat. Catatannya ini yang sudah. Belum, Pak. Belum ya? Oh, belum. Oke, saya bahas ini aja. Saya lupa ini di kelas lain apa sudah pernah saya bahas. Karena oh, ini dia. Soalnya ini. Ya, ini soalnya bisa dibaca ya, bisa dilihat ya. Jadi sebuah batang bermassa seragam, masanya M totalnya, ya di pivot atau di flank di titik O ya, ada jarak L/4 dari ujungnya ya. Dengan 2 pegas, di ujung-ujungnya diberi 2 pegas ya. Pegas 1 ini di fix gitu ya. Nah, ujung pegas satunya lagi itu diberi gaya yang apa namanya, gaya atau pemaksa ya di ujungnya. Ini berarti mendekati pendekatan base excitation ya. Jadi
alasnya ini diberi guncangan gitu ya. Maka pegas ini bertambah panjang, maka massa ini juga akan menyimpang gitu ya. Ya, seperti gambar ini dilihat ujung P ya. Ujung P itu dari pegas PQ ya. Itu diberikan sinusoidal displacement yaitu XT sama dengan X0 sin omega T ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan steady state angular displacement, jadi theta ditanyakan ini ya, theta. Jadi dia akan yang ditanyakan nih theta ini ya. Ya gimana? Sebentar ya. Oh iya. Ya. Baik, sorry tadi ada gangguan. Yang ditanyakan adalah tetanya, ya. Ini ya. Kemudian find the steady state angular displacement, ya. Jika L 1 meter, oke, K 1000, ya. Ini ditanyakan sama dengan berapa? Ini K sama dengan 1000 Newton per meter. Kemudian C ini sama dengan 500 ya. Newton sekon per meter. Kemudian M 10 kg, kemudian L ini 1 meter. Ya. Nah, X0 ya simpangan dari P, simpangan P, amplitude dari P, simpangan maksimum P-nya ini adalah 1 cm ya. Jadi X0 ini 1 cm sama dengan 1 per 10 meter ya. Per 100 ya. Senti itu 100. Kemudian omega 10 rad per sekon. Omega 10 rad per sekon. Oke. Nah, sama seperti soal sebelumnya ya. Ini kita perlu membuat persamaan geraknya dulu ya. Nah, agar bisa membuat persamaan gerak maka harus bisa membuat FBD ya. Nah, kalau kita selesaikan sini FBD-nya, ini kalau kita simpangkan ya, menyimpangnya kan mulai titik ini ya, menyimpangnya kan di sini gitu ya. Ya. Ini menyimpang ke atas. Akibat X0 yang ditarik gitu ya, akibat X0 yang ditarik. Nah, berarti di sini FBD-nya gaya-gayanya yang mungkin perlu dipahami. Kalau dulu di sini cuma ada K kali X gitu ya, X Q gitu ya. Tapi di sini K-nya di sini X-nya itu ada selisih. Jadi X Q dikurangi XT gitu ya, ada di sini ya. Jadi kalau gitu kita buat gambarnya dulu ya. Ini adalah bagi 2. Nah, simpangannya begini. Nah, di sini titik O ya. Nah, di sini ada gaya kalau dia menyimpang ke atas begini ya. Tetanya ke atas, maka di sini ada gaya yang melawan. Ini kan ke bawah ya, ini ke bawah dia tetanya. Jadi di sini ada gaya yang melawan ke atas, yaitu K kali ya L per 4 theta. Ini adalah simpangannya ini ya, L per 4 theta adalah simpangannya.
Kemudian di sini di sini juga ada yang melawan ke atas, C kali L per 4 theta dot ya. Nah, ini adalah L per 4 theta dot adalah kecepatan di titik ini ya ke atas. Nah, kemudian di sini ada juga gaya ke atas gitu ya. Ada gaya ditarik oleh XT ya. Jadi pegas juga meregang dan juga menarik Q gitu ya. Ya, di sini yang Q-nya ini adalah K kali ya 3L per 4 theta. Inilah gaya yang disebabkan oleh regangan pegasnya ini ya. Tetapi pegasnya Q-nya ini kan meregang ke atas, P juga meregang ke atas, berarti misalkan ini ada pegas ya begini. Nah, kalau ini meregang 2 cm katakanlah, sedangkan ini meregang ke atas 1 cm, maka ini totalnya meregang 1 cm saja gitu ya, 1 cm saja, karena totalnya kan sama dengan X1 dikurangi X2 gitu ya, atau X2 dikurangi X1. Nah, kalau begitu di sini dikurangi ya XT gitu ya, dikurangi XT. Nah, tentu XT ini posisinya tidak selalu ke atas ya. Saat ke atas ini meregang ke atas, tapi saat dia kan bolak-balik ini X0 sin omega T kan dia bolak-balik gitu ya, naik turun, sehingga sini bisa posisinya ini ke atas ya, atau ini pas ini ke atas, ini ke bawah, ujungnya ini bertambah pendek tugasnya gitu ya, atau pas ini ke bawah, ini ke atas, nah, bertambah panjang gitu ya, tugasnya gitu. Misalkan ini ke bawah 2 cm, ini ke atas 1 cm, berarti deltanya 3 cm gitu. Jadi posisi X-nya ini tidak tetap, artinya berubah-ubah terhadap waktu ya. Oke, itu saya kira gaya-gaya yang bekerja ya. Kemudian sama dengan di sini kan pegasnya patangnya kan begini ya, I theta dot gitu ya. Saya kira FBD-nya. Nah, untuk membuat persamaan geraknya, equation of motion-nya bisa kita cari dengan sigma moment di titik O gitu ya. Terus ini positif sama dengan I theta dot ya. Nah, di sini kita dapatkan jadi minus yang ini ya, minus K kali ya L per 4 theta kali L per 4, ini adalah simpangannya, ini adalah jarak terhadap titik O gitu ya. Kemudian dikurangi, ini juga dikurangi ya, C kali L per 4 theta juga ya, dot gitu ya. Jaraknya ini L per 4 theta dot itu adalah simpangannya ke atas ini ya, bukan simpangan, kecepatannya ke atas ini. Nah, dikalikan L per 4 theta juga. Ya, maaf, tidak ada thetanya ya. L per 4, ini jaraknya dari O. Nah, di sini dikurangi selisih dari pegasnya ini ya, yaitu K kali, ini ada selisih ya, 3L per, ini 3L per 4 karena ini L per 4 ditambah L per 2, berarti kan 3 per 4 L ya, theta, 3 per 4 L theta dikurangi XT ya, kurang XT gitu ya.
Jadi selisihnya ini adalah yang 3L/4 theta adalah posisinya Q naik gitu ya. Posisi titik Q naik. Sementara XT-nya ini adalah posisi titik P yang naik gitu ya. Sehingga ini selisih. Nah, ini adalah K kali regangan, ini adalah regangan, yang ini regangan ini ya. Regangan pegas, K kali regangan pegas itu gaya. Nah, agar jadi momen dikalikan dengan jarak ke sini. 3L/4 ya. Sama dengan I. Nah, ini karena kita mencari nilainya ya, L-nya ada, kemudian C-nya ada angkanya, maka I-nya juga harus kita cari ya. Ini berarti kalau kita selesaikan sini I theta dot ditambah ini C-nya 1/16 ya. 16 CL kuadrat theta gitu ya. 16 CL kuadrat theta ditambah, nah di sini ini ada K ya. Ini ada K, ini K-nya 1/16 KL kuadrat. Di sini ada 3 tambah 3, 3 kali 3, 9 ya. 9. 9/16. Jadi di sini 1/16, ya saya ini aja, 1/16 ditambah 9/16 ya. Ya benar ya. 10/16 ya. 5/8. Jadi 5/8 ya. 5/8 KL kuadrat. Nah, gitu ya. Kemudian nah kalau min, dengan min kan jadi positif, kalau dipindah jadi negatif ya. Kurangi, kalau ini dipindah jadi positif, ini dipindah jadi positif, ini dipindah jadi positif, 5/8-nya positif. Nah ini K kali XT ya, berarti di sini 3/4. Ya, di sini 3/4 kali 3 K ya, 3/4 KL ya, KL 3/4 KL ya, XT gitu ya. Ini saya kurungi saja. 3/4 K kali L, sini X, fungsi T gitu ya. Kemudian, oh, saya belum ini ya, XT-nya, oh, T, XT-nya kan sini ada sin omega T-nya, saya belum ikutkan tadi ya. Oh, ini 3, oh sama dengan ini ya, iya ini sama dengan ini. Sama dengan 3 KL/4 XT. Nah, yang ini XT-nya kan X0 sin omega T ya, 3/4 KL. Jadi ini sama dengan, bisa tulis ulang begini, 1/16 CL kuadrat theta dot tambah 5/8 KL kuadrat theta sama dengan 3/4 KL, kemudian di sini X0
sin omega T. Nah, ini adalah persamaannya ya. Jadi ini adalah massa ekivalennya, ini 16 CL kuadrat ini adalah C ekivalen, 5/8 KL kuadrat adalah K ekivalen gitu ya. Kemudian 3/4 KL X0 ini adalah F ekivalen gitu ya. Nah, mari kita cari dulu nilai-nilainya ya. Yang pertama kita cari I. I-nya nilainya berapa? Nah, itu adalah 1/12 ml kuadrat kalau di tengah sini. Tapi karena dia digeser 1/4 L lagi, maka harus ditambah M kali L/4 kuadrat gitu ya. Berarti I sama dengan berapa? Sini 1/12 ml kuadrat gitu ya. Ditambah M L/4 ya. Kuadratkan gitu ya. Sama dengan berapa? Ya, 1/12 tambah 1/16 gitu ya. 1/12 ini 1/12 ditambah 1/16 ya. Sama dengan 12 dengan 16 jadi ini ya. Jadi ini kalikan 16 kalikan jadikan 48 ya. 16 kali berapa? Kali 3. Ini kali 12 kali 4. 4 tambah 3 7 ya. Sama dengan 7/48 kuadrat. Nah, karena data-datanya sudah ada, maka ini sama dengan ya, I sama dengan 7/48 kali M-nya adalah 10 ya. L-nya 1 ya. Kuadrat. Oke, hasilnya ya. 70/48. 1,458 sama dengan ini sama dengan 1,4583 ya. 83. Ini satuannya M-nya kilogram, L-nya meter ya. Kilogram meter kuadrat ya. Nah, kalau begitu persamaan ini menjadi persamaan satu katakanlah. Nah, persamaan satu menjadi angka sini ya. Ini ya, M-nya ini ya. I 1,4583 data dot gitu ya. Kemudian ditambah 1/16 ya. C-nya tadi 500 ya. Kemudian L-nya 1 CL kuadrat gitu ya. Data dot tambah 5/8 K-nya tadi 1000 ya. L-nya 1 kuadrat theta sama dengan 3/4 kali 1000 beri 1 kali 0,01 ya meter ya. Nah, 1 cm ya. Sin omeganya tadi 10 ya. Omeganya tadi berapa? Ya, omeganya 10. Sin 10 T. Nah, ini persamaannya. Kalau kita
masuk hitung ini 500 dibagi 16, kemudian ini 5.000 dibagi 8, ini 30 dibagi 4 gitu ya. Ini berapa? 14583 atau ya 1,4583 tambah ini berapa ya? 500 dibagi 16, 30. 31/4 ya. 31,25 Pak. Ya, 31,25 theta dot tambah ini berapa? 5.000 per 8. 1.000 bagi 8 itu 125. 625 ya. 625. 625 theta. Kok ada dotnya? Kemudian di sini sama dengan tadi 30 dibagi 4, 7,5 ya. 7,5 sin. Ya. Oke. Dah, ketemu persamaannya. Yang ditanyakan apa sih? Oh, sudut amplitudenya ya. Berarti kalau begitu untuk steady state ya. Untuk steady state ya. Steady state ya. Steady state respon ya. Untuk respon ya, respon. Steady state titik 2 sini theta steady state itu sama dengan ini sin omega t dikurangi sudut fasa dengan ini sama dengan itu di sini 7,5 ya. 7,5 dibagi akar K ya. K-nya ini ya 625 ya. 625 min ya M 1,1,4583 M omeganya 10 kuadrat gitu ya, dikuadratkan tambah C 31,25 ya. 31,25 10 C omega dikuadratkan. Ini akar sama berapa ini? Itu Mas. Nah, 625 dikurangi 1458 kali 100. Berarti kan dikurangi 145,8. 625 dikurangi 145 ya. 8. Berarti nanti 12 kurangi 48, 5 kurangi 2, 5 kurangi 1, 4, tapi sini 479, 479,45,8 ya. 2 kemudian dikuadratkan ya. Dikuadratkan tambah ini 312,5 ya. 312,5 kuadrat. Ya, kemudian akar. Nah, 7,5 dibagi berapa itu?
Ada yang bisa ngitung? Saya hitung langsung aja ya. 7,5 dibagi 7,5 dibagi dalam kurung lagi ya, 625 dikurangi 1458 145, oh maaf salah, 145,83 ya, kurung tutup kuadrat ya, kuadrat ditambah kurung buka 312,5 kurung tutup kuadrat kurung tutup pangkat setengah. Oh, ininya dikasih akar di sini bisa nggak ya? Akar sama dengan, ya ini hasilnya adalah 0,01311. Ada masuk angin ini. Nah, ini adalah satuannya meter ya. Maaf, rad ini ya, satuannya rad. Berapa derajat ya? Kalau ditanyakan derajat ya, kalikan berapa? Satu rad itu kan, satu radian kan 2 pi rad itu kan 360 derajat. Tapi kalau satu rad itu kan 360 dibagi 2 pi atau 180 dibagi pi. Jadi ini kalikan dengan sama dengan 0,01311 kali berapa? 180 derajat dibagi dengan pi. Ya. Ini kali 180. Oh, ya maaf. 0,01311 kali 180 sama dengan dibagi pi. Dibagi pi. 7,511. 7,511. 5 ya, 11 ya, derajat ya, kecil ya, itu derajat. Oke, itu yang ditanyakan itu. Kalau yang ditanyakan persamaannya atau respons steady state-nya berapa? Nah, ini kita harus mencari tangan ini ya, tangan dari ini sama dengan ya C omega, jadi 31,25 kali 10 dibagi dengan ya 625 min
1,4583 kali 10 kuadrat. Ya. Nah ini kemudian ini sama dengan ya tangan pangkat min 1 ya dari nilai ini ya. Ini berapa? Nanti satuannya rad gitu ya, satuannya rad. Berapa itu? Kalkulator saya enggak. Oh, ini ada di sini ada kalkulator ya. Nah, kalkulator. Oh, saya nggak bisa menampilkan kalkulator ya. Tangan invest ya, invest tangan. Aduh, ini saya hitung dulu. Saya hitung dulu ini hasilnya 312,5 dibagi kurung 625 dikurangi 145,83. 0,5778. Ya. Ini invest tangan dari 0,6522 ya. Ya. Ya, 0,6522 itu hasilnya invest tangan ini hasilnya 0,5778. 8 berapa? 89. Nah, saya bulatkan 9 aja ya. Ini rad ya. Nah, jadi kalau begitu respon steady state menjadi ini kalau ditanyakan hanya amplitudenya sudah ketemu ya 77,5 derajat gitu ya. Tapi kalau apa namanya ya kalau rad ya 0,01311 ya atau 7,5 derajat. Kalau mau jadi derajat ini diderajatkan juga gitu ya. Jadi kalau respons steady state-nya bagaimana? Ya respons steady state ini steady state fungsi T ini sama dengan 0,01311 ya sin gitu ya. Ini 10T dikurangi dengan 0,5779 gitu ya. Ini rad satuannya ya. Rad. Nah, kalau mau derajat ya atau 7,511 sin ya, 10T dikurangi. Nah, ini jadikan derajat juga ya. 0,5 kali 57 ya. 1 derajat, 1 rad itu kan 57 derajat ya. 180 dibagi 3,14 itu berapa? Ya 57 ya. Katakanlah 57 berarti 0,5779 ya, kali 57. Ya 32,9 berarti 33 ya. 33,11. 33 ini derajat ya, 33 derajat. Nah, itu mau pakai yang mana? Saya sarankan pakai rad saja, lebih mudah ya, nggak usah mengalihkan lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau kita menghitung menyelesaikan persamaan getaran paksa itu tidak perlu menurunkan persamaan ya. Yang penting konsepnya, maksudnya tidak perlu mencari persamaan tersebut dengan susah payah. Yang penting kita tahu konsepnya. Ya, pertama kalau dia yang gambar yang diberikan gitu ya. Kalau gambar yang diberikan, sistem mekanis yang diberikan, maka kita harus mencari persamaan gerak dulu. Persamaan gerak dulu, kemudian baru dimasukkan angka-angkanya kalau diketahui angka-angkanya.
Tapi kalau angka-angkanya tidak ketahui ya tetap simbolik ya, seperti yang di atas ini. Ya, ini kan tidak ada, sebenarnya tidak ada diketahui angka ya. Maka kita bermain logika saja di sini gitu ya. Tapi kalau yang di bawah ini ada angka, berarti kita harus dapatkan persamaannya. Ya. Persamaan gerak dulu, baru habis itu masukkan nilainya. Ya. Nah, untuk base excitation, kemudian persamaan rotative unbalance gitu ya, itu tidak perlu diturunkan persamaannya seperti ini ya. Respons steady state itu tidak perlu diturunkan. Gimana turunannya? Itu selalu yang respons steady state kalau dia fungsi X ini ya, steady state, X steady state fungsi T ini ya selalu gitu simpangan ya, sin atau cos ini omega T dikurangi, selalu begitu bentuknya. Yang dicari selalu ini ya, dan ini dua ini aja yang dicari. Nah, nanti tentu yang perlu dihafalkan, kalau X begini ini apa? Ya ini F0 atau F ekivalen ya. F ekivalen dibagi, ini selalu K ekivalen gitu ya. Min M ya ekivalen ya. Omega kuadrat ini dikuadratkan gitu ya. Tambah ini C ekivalen omega dikuadratkan. Selalu bentuknya begini. Kalau ini dibagi K menjadi ini 1 min R ya, 1 min R kuadrat, di sini 2 zeta R gitu ya, dikuadratkan. Lalu begitu bentuknya. Sedangkan ini tangan ya, tangan ini si sama dengan selalu ini C ekivalen omega dibagi dengan K min K ekivalen ya, min M ekivalen omega kuadrat gitu ya. Ini selalu bentuknya begini. Jadi nggak usah bingung-bingung, ya ini aja dihafalkan gitu ya. Nah, kalau dia tanpa dimensi ya, kalau ada omega dengan omega n ya maka dicari situ perbandingannya R-nya gitu ya. Nah, tentu berbeda dengan kalau yang base excitation ya. Base excitation dengan support ya. Rotating unbalance ya. Nah, di sini bentuknya ini akan berbeda. Kalau base excitation di sini ada R kuadrat sini ya, R kuadrat ya. Kuadrat dibagi, nah ini mirip, bawahnya mirip. Kalau rotating unbalance di sini F ekivalennya itu M E omega ya, kuadrat gini ya, M E omega kuadrat. M-nya ini adalah M ketidakseimbangannya, bukan M totalnya ini, bukan M ekivalen gitu ya. Kalau rotating unbalance. Oke, itu saya kira 2 soal cukup ya latihan hari ini. Sampai jumpa di ujian. Nanti ujiannya saya rekannya ada 2 macam soal ya. Yang pertama nanti soal jawab di LMS langsung gitu ya. Nah, yang kedua assignment ya, yang Anda bisa download soalnya, kemudian kerjakan dan upload lagi gitu ya. Saya kira itu. Baik, ada pertanyaan? Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Nomor 2 persamaan nomor 1 tadi, Pak. Mana itu? Oh, soal ini ya, nomor 2 ini ya? Iya, persamaan pertama tadi. Soal ini loh, maksudnya? Iya. Turun ya. lagi, Pak. Hah? Turun lagi. Ini? Nah, di sini, Pak. Nah, nurunin ini gimana, Pak? Nurunin yang mana? Yang ini, Pak. Oh, ini kan dari sini, Mas. Iya. Jadi awalnya kan dari sini ya, sigma M di titik 0 di titik O itu ke sini positif sama I theta, sehingga ini kan ini dikurangi selisih ini ya sama dengan I theta. Kalau kita kumpulkan I theta
ya, kemudian ditambah ini, ya, tambah ini kan 16, udah tahu ya, C kali ini kan 16 CL kuadrat. Oh ini maaf, ada tetanya ya. Oke, kemudian yang ini ditambah yang ini, sebagian ini kan jadi 5/8 ya. Paham ya? Oke. Kemudian ini dikalikan ini kan positif ya. Kalau dipindah sini kan jadi negatif, gitu ya. Jadi 3/4 L kali XT itu dipindah sini kan jadi positif 3/4 K, K-nya ini ya. Sampai sini ini paham nggak? Paham, Mbak? Paham. Yang ini udah paham ya? Nah, yang satu ini kan hanya mengubah XT ini menjadi ini ya. Ini kan XT ya, di atas ini XT sebenarnya X0 sin omega T. Nah, awalnya saya nggak tulis X0 sin omega T, saya tulis XT saja, begitu ya. Paham? Nah, di sini kan saya tulis XT saja di sini ya. XT. Sebenarnya sih ditulis X0 sin omega T, bisa saja di sini X0 sin omega T. Nah, ini terus saya pindah. Ini sama, ini sini sama, ini sini sama, ini sama. Yang beda kan ini. 3/4 KL X0 sin omega T. Oke, paham? Paham, Mbak. Ada lagi yang ingin tanyakan? Oke. Oke, kalau tidak, saya cukupkan ya sampai di sini ya. Ini orek-orek saya ini. Ini bisa dihapus saja. Oh, nggak bisa. Ini harus pakai ini, ngapusnya nggak bisa pakai mouse. Ya, ini saya dihapus saja. Jawabannya cuma sampai situ. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini ya. Sampai jumpa di ujian, gitu ya. Semoga nanti kalian berhasil menjawab soal dengan baik, ya, dan bisa lulus semua, ya. Di harapan saya tidak ada yang mengulang lagi. Terima kasih, Pak. Oke, ini saya akhiri ya Zoom-nya.